asyik kalau mengaji jangan lengah. Ini namanya jari manis, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Aisyah kalau mengaji jangan ceriwis. Ini namanya jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Aisyah kalau mengaji jangan pusing, kalau mengaji jangan pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara kebanggaan kita, yaitu Mutiara Hati. Selalu di hati. Assalamualaikum Ustadzah Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadzah Eni, hari ini luar biasa kita semuanya dibersamai oleh Ibunda Aisyah. Maka kita akan memberikan kesempatan untuk beliau memperkenalkan diri. Baik, silahkan kepada Ibunda untuk memperkenalkan diri. Kami dari pimpinan cabang Aisyah Tembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan Aisyah cabang Selopampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadzah Eni, hari ini kita ditemani oleh beliau-beliau Ibunda PCA Tembara dan Selopampang. Baik, tidak lupa hari ini kita juga kedatangan tamu ataupun narasumber yang istimewa juga. Beliau adalah Ustadzah Eni Erawati SPD. Baik, terima kasih atas kedatangannya Ustadzah Eni. Bagaimana Sama-sama. kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bahagia? Ya, Alhamdulillah. Baik Ustadzah Eni, hari ini kita bertemu kembali dengan pemirsa Temanggung TV dan juga jamaah pengajian Aisyah dari Tembara dan Selopampang. Ustadzah Eni, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang akan dikulas, akan secara detail disampaikan oleh beliau Ustadzah Eni, yaitu dengan tema kunci keluarga sakinah. Baik Ustadzah Eni, tema ini mungkin tema yang sering kali kita dengar dan sudah beberapa kali mungkin kita bahas, namun selalu menjadi tema yang menarik. Karena menurut saya Ustadzah Eni, keluarga itu merupakan satu harta yang paling berharga, dan mungkin kalau di dalam agama kita tahu bahwasanya berkeluarga itu adalah sebuah proses ibadah yang paling panjang. Begitu. Betul tidak Ustadzah yang saya sampaikan betul, ini? Betul. Oh ya, baik, langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadzah. Silakan. Terima kasih Mbak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd.
ibu-ibu pengajian Aisyah dari Tembara dan Selopampang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta para pemirsa TV Temanggung yang dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama di sini untuk mengkaji ilmu. Insya Allah ya, sebagaimana sudah disampaikan tadi, kita akan membahas tentang keluarga sakinah. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu setelah nanti dari studio ini, ibu-ibu mau kemana? Langsung pulang. Mau pulang. Ada yang mau belanja mungkin? Mampir dulu. Ya, ibu-ibu kebanyakan mau pulang ya. Ini karena berombongan langsung pulang ke rumah masing-masing. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, suami kita mungkin pagi berangkat kerja, sore juga akan pulang. Putra-putri kita pagi berangkat sekolah atau berangkat kuliah, siang atau sore pasti akan pulang. Sehingga rumah kita, keluarga kita, ini ibaratnya adalah seperti dermaga, pelabuhan. Kita ini anggota keluarganya seperti kapal-kapal. Kalau kapal itu sudah berlayar lama, sebulan, 2 bulan, dia pasti akan merapat ke dermaga. Kapal kalau kehabisan bahan bakar, dia juga akan merapat ke dermaga. Kapal kalau rusak, dia juga pasti akan merapat ke dermaga. Gambaran dari fungsinya keluarga atau rumah kita itu adalah seperti itu. Tempatnya kita saling merindu, tempatnya kita saling ngobrol, dari hati ke hati curhat. Tempatnya kita melepaskan lelah, sudah seharian pergi, lelah ke rumah. Kalau kita masuk angin, nah itu pun ingat rumah. Inilah fungsi keluarga. Oleh karena itu ibu-ibu, kita sebagai istri dan suami kita itu menjadi pemeran utama di dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan ya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ibu-ibu semua sudah hafal kemungkinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki itu akan diberi istri-istri dari jenisnya sendiri, yaitu manusia, sama-sama manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari hewan, dan bukan dari makhluk yang lain. Supaya apa? Supaya mawaddah warohmah, muncul cinta, kasih sayang, juga ketentraman di dalam hatinya. Nah ini ibu-ibu, maka mengapa pada saat ini kita membahas tentang keluarga yang sakinah. Baik, waduh semakin menarik ini. Ya Ustadzah Aini dan para pemirsa Temanggung TV, khususnya adalah ibunda-ibunda PCA dari Tembara dan Selopampang yang dirahmati oleh Allah. Tadi sudah disampaikan salah satu dasar berumah tangga. Tentunya berumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi insya Allah mampu kita raih kebahagiaan apabila memperhatikan beberapa kuncinya. Setelah ini kita akan bahas bersama Ustadzah Eni dan kita akan break terlebih dahulu. Tetap di acara kebanggaan kita, Mutiara Hati. Selalu di hati. Tahan 3, 2, 1, start. Baik,
kembali lagi dalam acara kebanggaan kita bersama Mutiara Hati. Baik Ustazah Eni, tadi di segmen pertama kita sudah memperbincangkan dasar kita harus berumah tangga. Tadi Allah sudah menjodohkan dalam Quran surat Ar-Rum tadi ya. Baik, menarik sekali berbicara masalah keluarga tidak lepas dari anggota keluarga. Ada suami, ada istri, di mana istri-istri sekarang itu kebanyakan bekerja. Sebagaimana Ustazah kita pahami, beliau selain sebagai koordinator di PDA yaitu bidang 4 di Majelis Tarjih dan Tablik dan Ketarjihan. Beliau juga setiap hari harus keluar rumah nih, harus memberikan atau berbagi ilmu di pondok pesantren modern As-Salam. Artinya ada sebagian kewajiban istri yang harus dibagi di rumah. Tentunya ini akan mengundang sebuah pertanyaan, bagaimana sih membina agar keluarga kita ini tetap dalam koridor sakinah. Mungkin Ustazah bisa menyampaikan nih beberapa kunci agar kita bersama, terutama ibu-ibu yang hadir di studio ini dari PCA Tembara dan PCA Selo Pampang, khususnya saya, bisa bersama-sama menuju keluarga sakinah. Silakan Ustazah. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya ibu-ibu. Di sini untuk mendapatkan atau mencapai keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, ada 5 kunci. Kunci yang pertama ini adalah kunci yang paling dasar, yaitu kita meniatkan menikah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah adalah salah satu peribadahan, yang mana peribadahan yang namanya menikah ini adalah peribadahan yang sangat lama, yang paling lama di antara ibadah-ibadah yang lain. Betul. Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu sholat itu berapa menit? Paling hanya 5 menit. Apalagi kalau sudah ditunggu kondangan ya, bisa kurang dari 5 menit. Betul. Nah ini kalau puasa yang wajib itu hanya 1 bulan. Tetapi menikah ini adalah ibadah mulai dari akad nikah sampai akhir hayat kita. Ini adalah ibadah yang terlama. Oleh karena itu niatnya juga harus yang kuat. Kita harus mempersiapkan. Seorang calon suami dan calon istri harus menyiapkan niat itu dari awal. Meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menikahnya karena harta, harta itu bisa habis, Bu. Kalau niatnya karena calonnya itu cantik atau cakep, sebentar lagi dengan menuanya usia sudah tidak cantik lagi, sudah tidak cakep lagi. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sudah punya anak, anak itu kita gadang-gadang, kita rawat, kita biayai, sekolahkan. Tapi kalau sudah besar diambil orang. Nah, ini kalau putri diambil orang, kalau putra gajinya enggak untuk ibunya, berganti. Nah, tapi ganti kepada istrinya. Maka semua yang kita lakukan, kita nyapu, kita apa, nah itu semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustazah Eni, sebelum dilanjutkan kunci yang kedua, berbicara masalah niat menikah. Ini kan kalau ibu-ibu yang hadir di sini kan sudah menikah semua nih. Artinya kan mungkin ilmu ini bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Atau mungkin pertanyaan saya, apakah mungkin niat yang dulu mungkin seperti saya, menikahnya kan ya waktu itu kan belum paham agama mungkin. Jadi niatnya ya karena cinta terhadap pasangan kita begitu. Apakah niat ini boleh kita perbaharui mungkin ya? Apa bisa kita perbaharui begitu? Ya, kita memang setiap saat harus memperbarui karena manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Jadi setiap saat bisa kita perbaiki, kita kembali kepada Allah. Betul, gitu. Baik. Silahkan dilanjut. Berikutnya adalah kunci yang kedua ibu-ibu, yaitu sadar dengan hak dan tugasnya. Sebagaimana mungkin kalau ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, di kantor dan sebagainya, itu bekerjanya apa, itu tahu tugasnya apa dan nanti haknya itu apa. Sama dengan
kita dan suami kita di rumah itu punya hak dan punya kewajiban. Maka jangan sampai kita jadi malpraktek di rumah itu karena tidak tahu tugas dan kewajibannya. Nah, sekarang kita bahas ibu-ibu yang menjadi hak istri itu sekaligus menjadi kewajibannya suami. Hak istri atau kewajiban suami yang pertama yaitu suami menafkahi istrinya dalam sisi lahir. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW telah menyampaikan yang artinya kamu memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak mendiamkannya kecuali dalam rumah, yakni tidak boleh memindahkan istrinya ke tempat lain, kemudian mendiamkannya di tempat tersebut. Nah, jelas ya Bu? Jadi nafkah lahir itu adalah dari suami, bukan dari istri. Kemudian yang kedua adalah suami memberikan nafkah batin kepada istrinya, yaitu kita pecah jadi dua ya. Yang pertama, kalau suami itu masih berada di rumah atau di tempat yang dekat, itu dia wajib menginap di rumah istrinya minimal 4 hari sekali, minimal Bu. Kalau kita mungkin setiap hari gitu Bu, tapi bisa jadi ada suami yang mempunyai lebih dari 1 istri. Nah itu minimalnya 4 hari sekali dia harus nginep di rumah istrinya ini. Atau mungkin ada suami yang punya orang tua sedang sakit atau sudah sepuh harus ditungguin ya. Ini boleh menungguin keluarganya, ayahnya atau ibunya, tapi setiap 4 hari dia harus pulang nginep di rumah gitu. Kemudian yang kedua adalah jika suami itu jauh, bekerja di tempat yang jauh, nah maka minimal 4 bulan sekali dia pulang untuk menggauli istrinya. Ini bukan porno ya Bu, tapi ini sebuah ilmu kewajiban ya. yang memang harus dilakukan. Iya, Dan hak ini istri untuk ilmu. menerima ya. Ya betul. Mengapa? Kalau tidak seperti itu, ini akan menimbulkan masalah. Berapa banyak terjadinya perselingkuhan karena kurangnya nafkah batin. Itu poin yang kedua. Berikutnya yang ketiga, istri berhak mendapatkan jatah yang adil dalam hal apapun, entah gilirannya, rezekinya, nafkahnya, mungkin berupa uang gitu ya. Apabila istrinya lebih dari 1, itu harus adil. Kemudian yang keempat, jika ini adalah pengantin baru, maka suami itu hendaknya tidur bermalam di rumah istrinya atau bersama istrinya itu minimal 7 hari untuk gadis. Kalau janda, istrinya itu janda, Istri minimal keduanya janda. bukan istri kedua, tapi istrinya itu janda kan bisa ya. Oh, bisa ya. Iya. Janda tapi diambil sebagai istri. gitu. Nah, ini 3 hari, nah, minimal 3 hari. Jadi membersamainya minimal 3 hari. Kemudian yang kelima, suami hendaknya mengizinkan istrinya menjenguk atau besuk atau takziah kepada orang tua, saudara-saudara istri. Nah, itu suami hendaknya mengizinkan, gitu. Berikutnya adalah hak suami atas istri, atau ini menjadi kewajiban dari istri. Hak suami yang pertama adalah istri mentaati suami asal tidak dalam kemaksiatan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang supaya bersujud pada seseorang yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya. Ini menunjukkan betapa mulianya seorang suami di hadapan istrinya, sehingga istri itu harus taat kepada suaminya. Mungkin poin 1 dulu.
Begitu. Oke. Baik. Poin berikutnya akan kita lanjutkan. Oh baik, demikian Ustazah ini menyampaikan ada beberapa kunci untuk kita menuju keluarga sakinah. Yang menarik tadi adalah ada jatah yang berbeda. Ketika kita, iya ada jatah yang berbeda ya Ustaz ternyata. Ketika kita masalahnya ketika kita beristri dua atau suami kita beristri dua begitu, yang minimal harus tinggal di istri itu kan 4 hari. Padahal di hari hanya ada 7 ini. Gimana ini? Nanti kita bahas di segmen berikutnya mungkin ya. Saya jadi berpikir ketika nanti suami minimal harus tinggal 4 hari di rumah istri, padahal dia memiliki 2 istri, padahal 1 minggu hanya ada 7 hari. Bagaimana kita berbaginya? Baik, akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di acara kebanggaan kita, Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik, kembali lagi di segmen ketiga masih bersama saya Yayu dan Ustazah Eni Erawati dalam acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik Ustazah, tadi sudah kita bahas nih poin nomor 2 tentang kewajiban ataupun hak suami dan istri. Tadi nampaknya belum selesai nih. Iya. Kita bisa lanjutkan lagi. Silakan Iya. Ustazah. Oke. Baik, ibu-ibu dan pemirsa TV Temanggung, kita lanjutkan hak suami atau yang menjadi kewajiban istri yang kedua, yaitu istri wajib menjaga harta suami, termasuk menjaga kehormatannya saat suami tidak ada di rumah, termasuk juga menjaga merawat putra-putri suami. Ya, mungkin ada yang menjadi putra-putrinya si ibu ini, atau juga mungkin bawaan dari suami. Itu semuanya harus Wajib. dalam Tetap perawatan istri istri. ketika berada di rumahnya. Gitu. Ini poin yang kedua, hak suami yang kedua. Kemudian hak suami yang ketiga adalah istri wajib mengikuti perginya suami ketika diminta. Ketika diminta. Jadi ketika suami mau pergi, yuk Dek kita pergi. Nah itu kita wajib ikut, Bu. Walaupun kadang kita dalam keadaan pekerjaan, kalau malas mungkin mager. Nah itu semuanya bisa iya. didiskusikan Iya, ya. yang penting Kita banyak dalam punya keluarga kewajiban itu ya, ya. Masya Allah. Dalam keluarga itu mesti ada diskusi-diskusi, ada Betul. musyawarah. Iya. Tapi ini adalah kewajiban. Apabila misal kok kita punya pekerjaan lain atau punya kegiatan lain dan sama-sama tidak bisa ditinggalkan, maka salah satu harus kalah, Ibu. Maka kita harus mentaati suami. Kemudian yang keempat ya, istri wajib melayani suami kapan saja. Nah, ini pun jangan diterima saklek nggih ibu-ibu. Nah, ini tetap ada diskusi, ada musyawarah di antara suami dan istri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu jika istri ingin berpuasa sunnah, maka hendaknya izin kepada suaminya saat suaminya ada di rumah. Kalau suaminya sedang pergi, ya nggak usah izin. Kalau suaminya di rumah, izin nggih. Kalau puasanya itu adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib, tidak. Hanya pemberitahuan aja. Kalau saya sedang berpuasa. Wah, sebegitu detailnya Iya. Islam mengatur. Ini yang kadang-kala kita lupa ketika mungkin puasa Senin, Kemis begitu karena kita berpikirnya bahwa itu sudah menjadi kebiasaan sehingga kita lupa untuk menyampaikan izin itu ya. Hari ini kita diingatkan bunda-bunda, ketika kita mau berbuat baik ternyata harus meminta izin kepada suami. Baik. Ya, baik. Tadi kita sudah bahas 2 poin kunci ya. Betul. Kunci keluarga sakinah. Sekarang kunci yang ketiga, yaitu mensyukuri apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala.
ibu-ibu di dalam keluarga kita, mungkin kalau kita melihat, membandingkan keluarga yang lain, bisa jadi, loh keluarga itu kok punya rumahnya bagus, mobilnya bagus, dan sebagainya ya Bu. Maka kita tidak usah membanding-bandingkan dengan yang lain. Karena Allah akan memberikan rizki kepada kita tidak pernah salah. Tidak pernah nyasar ke tempat yang lain. Maka apapun yang diberikan oleh Allah, itu hendaknya kita terima. Mungkin suami kita, kalau kita lihat kok kurang cakep ya. Nah, enggak apa-apa Bu, disyukuri. Yang kurang cakep ini kemungkinan akan dirindukan oleh orang-orang yang enggak punya suami, yang enggak punya suami, iya kan? Kalau misalnya kita di rumah, wah rumahnya berantakan. Rumah kita berantakan karena apa? Anak-anak kita masih kecil-kecil, kalau dolanan itu disebar semua, enggak pernah diberesin. Ini kita nikmati saja, kita syukuri. Mungkin anak-anak yang seperti ini juga akan dirindukan oleh ibu-ibu yang belum punya anak, belum punya momongan. Iya. Maka semuanya hendaknya kita syukuri, nggih ibu-ibu. Iya. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, yaitu menjalin komunikasi dengan pasangan dan dengan semua anggota keluarga. Komunikasi ini penting sekali. Karena ternyata dalam penelitian 70% kegiatan manusia itu adalah bicara. Nah ini apalagi kalau menurut penelitian juga, ibu-ibu ini setiap harinya butuh mengeluarkan pembicaraan itu 20.000 kata per hari. Masya Allah. Sedangkan ketika bunda-bunda ini cerewet sudah seharusnya ya. Iya. Masya Allah. Kalau nggak cerewet malah bukan perempuan. Gitu. Kalau bapak-bapak laki-laki itu sekitar 7.000. Berarti perbandingannya 7.000 dibanding 20.000. Berarti 1:3. Kalau bapak-bapak bilang iya, kalau ibu-ibu iya. Masya Allah. Nah ini ya. Jadi karena seperti ini kondisinya, maka perlu kita saling mengerti ya. Istri harus mengerti suami. Kalau suami kok sepertinya kurang nyaman ketika kita ajak bicara, ketika kita ajak ngobrol. Ya biarin aja Bu, karena mereka memang tidak tipe banyak bicara, sehingga mungkin kalau ada orang yang banyak bicara itu dianggapnya cerewet atau gimana ya. Ini yang membuat kita kesal ya bunda-bunda semua ya. Kita ngomong banyak cuma dijawab yo. Tapi kalau kita tahu bahwa karakter seorang laki-laki itu seperti itu, insya Allah kita memaklumi ya Bu-ibu ya. Kita maklumi. Kemudian juga bagi bapak-bapak ini di rumah, juga hendaknya menyediakan telinganya nih untuk ibu-ibu, untuk istrinya, ya untuk istrinya. Karena kalau tidak menyediakan telinganya, nanti mencari telinga yang lain ibunya. Nah jadi ini harus saling mengerti. Ya bapak-bapak, walaupun dengan ngantuk-ngantuk tetap harus mendengarkan. Setuju ya ibu-ibu semua. Bagi ibu-ibu juga harus mengerti kalau bapak sudah ngantuk, ya tidak usah diteruskan, ngeten nggih ibu-ibu. Baik. Jadi komunikasi itu penting untuk mereda masalah. Iya. Ya, karena masalah itu akan muncul apabila tidak ada komunikasi. Jadi ada salah paham. Itu yang keempat ya, kunci keempat. Sekarang kunci kelima, yaitu saling percaya. Saling percaya dan mengendalikan ego. Biasanya kita sok muncul egonya. Lah karepku ngene. Nah, ternyata karepnya suami beda. Nah, itu kita harus mengutamakan kebersamaan. Jangan mengunggulkan egonya kita. Juga kita harus menaruh kepercayaan kepada suami kita. Mengapa? Ini juga penting karena tidak selalunya dalam waktu 24 jam kita selalu bersama suami. Betul. Mungkin kita sedang di kantor, suami juga di kantornya. Mungkin suami di kantor, kita sedang di rumah. Betul. Kita sama-sama berkegiatan. Maka kalau di sini tidak ada kepercayaan, kita adanya saling curiga. Nah, maka ini menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktentraman di dalam keluarga kita. Nah, maka ibu-ibu semua dan para pemirsa di rumah saling
mempercayai di antara anggota keluarga itu sangat penting, tidak hanya untuk suami dan istri, tetapi untuk anak-anak kita. Iya. Kita juga hendaknya meletakkan kepercayaan kepada mereka, apalagi kalau usia mereka beranjak dewasa. Nah, sesuai dengan usianya kita hendaknya memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada putra-putri kita, sehingga mereka tidak merasa didikte terus, tidak selalu diperlakukan seperti anak kecil. Karena ya males ya kalau diperlakukan seperti anak kecil, apa-apa dilayani, apa-apa dieleke, itu anak-anak jadi tidak nyaman. Akhirnya apa? Mereka tidak kerasan di rumah karena terlalu cerewet ibunya. Seperti itu. Nah, ini dianggapnya terlalu cerewet, padahal kita karepnya ya enggak seperti itu ya Bu. Karepnya anak kita itu baik-baik saja. Betul. Nah, Masya seperti itu. Allah, ya. Baik para pemirsa di rumah, juga ibunda-ibunda Aisyah, PCA Tembara dan Silo Pampang yang dirahmati Allah. Tadi ada 5 kunci yang sudah dijabarkan oleh Ustazah Eni, yang kemudian membuat kita menjadi sedikit tersindir ini. Bagaimana seorang perempuan ini membutuhkan telinga karena memang kita mempunyai produksi kata-kata yang lebih banyak. Dan timbul lagi pertanyaan tadi, hal-hal yang berkaitan dengan nomor 3, mensyukuri apapun pemberian suami, yang kadangkala menjadi sedikit masalah. Kadangkala kebutuhan kita itu menurut kita kebutuhan, tapi menurut suami tidak kebutuhan, tidak wajib gitu ya. Sehingga akan terselesaikan di kunci yang nomor 5, bagaimana kita mengendalikan ego masing-masing. Baik, makin menarik pembicaraan kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik, kembali lagi dalam acara kebanggaan kita, yaitu Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik Ustazah, ini tadi kita semua sudah menyimak apa yang Ustazah jelaskan, beberapa kunci untuk kita menuju keluarga sakinah. Tentunya dari bahasan tadi menimbulkan banyak pertanyaan, menimbulkan banyak kegelisahan. Nah, supaya kegelisahan kita ini bisa terlontarkan dan terjawabkan, saya akan memberikan waktu kepada bunda-bunda semuanya untuk bertanya. Diizinkan ya Ustazah ya? Baik, untuk itu langsung saja waktu saya berikan kepada PCA Tembara untuk memberikan pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, silahkan. Bisa disebutkan namanya, Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Puji Rahayu. Saya dari pimpinan cabang Aisyah Tembara. Izin bertanya Ustazah, jika ada seorang suami bekerja di luar Jawa, bagaimana menurut Ustazah tentang nafkah batinnya? Sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah kebutuhan istri. Baik, silakan Ustazah. Ya. Terima kasih Ibu yang telah bertanya. Memang benar, ketika ada seorang suami bekerja jauh, mungkin di luar Jawa, bahkan mungkin di luar negeri, Betul. itu akan menjadi kendala. Kadang-kadang dalam keluarga itu merasa tabu membicarakan itu. Akan tetapi kalau tidak dibicarakan, ini akan menjadi bumerang ya. Betul. Bagi keluarga itu. Betapa banyak orang keluarga yang akhirnya berantakan karena gara-garanya seperti itu. Jauh dari suami, akhirnya dia didekati oleh orang lain, akhirnya mau gitu. Nah, ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita melakukan amal, memutuskan suami mau pergi keluar pulau ya, itu adalah keputusan. Tapi sebelumnya kan harus ada pertimbangan-pertimbangan.
Nah, jadi kalau di dalam bahasa agamanya ini adalah muhasabah. Muhasabah qoblal amal. Sebelum beramal itu harus bermuhasabah dulu. Dipertimbangkan apa sih manfaatnya, seberapa besar manfaatnya dan apa madorotnya. Mungkin manfaatnya untuk bekerja, berarti mendapatkan uang. Madorotnya mungkin meninggalkan keluarga, istri tidak ada yang menemani, anak-anak juga tidak ada yang menjadi bapak gitu. Betul, ya. Iya. Tidak ada figur bapak. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian juga melihat situasi dan kondisinya. Nah, bagaimana seharusnya, apakah bisa istri ini dibawa sekalian, ya, ataukah kemungkinan suami bisa pulang. Tadi jatahnya berapa ibu-ibu? 4 bulan. 4 bulan. Minimal. Maksimal. Itu dalam istilah sekarang itu LDR begitu ya, LDR. Ya? Bagaimana ketika suami istri ini LDR? Kewajiban batinnya harus bagaimana? Ya. Begitu. Kalau kewajiban secara nafkah fisik ya, nafkah lahir itu bisa transfer gitu, Bu. Wah, betul. Tetapi kalau batin kan nggak bisa transfer. Nggak bisa ya. Nah, maka harus ada yang mengalah. Betul. Suami yang mengalah pulang paling tidak 4 bulan sekali. Syukur kurang dari itu. Atau istri yang nyusul ke sana. Boleh ya, Bu? Boleh. Berani toh, Bu? Asal ada uangnya. Seperti itu. Atau kalau misalnya kok sekiranya lama nanti di sana, tidak berjatah setahun atau 2 tahun, tapi mungkin bisa selamanya di sana, mending keluarga diboyong ke sana. Ini akan lebih menenteramkan untuk keluarga. Karena kan rumah tangga itu tidak hanya setahun 2 tahun, betul, tapi untuk selamanya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, akan selamanya. Insya Allah kita sekali akad akan selamanya sampai kita meninggal. Maka kita harus menjaga itu selamanya juga. Walaupun begini Ustazah, kita terkadang terbatasi karena istri ini punya pekerjaan sehingga terpaksa harus berjauhan begitu ya, yang sering menjadi masalah. Tapi tentunya keputusan seorang suami untuk bekerja jauh dari istrinya ini sudah hasil dari musahabah tadi, sudah hasil keputusan dari suami dan istri begitu ya. Iya. Jadi makanya dalam mempertimbangkan itu hendaknya matang ya. Jadi seandainya memang berjauhan, maka harus ada jadwal pulang. Betul. Tidak seenaknya gitu loh, tidak sak sempatnya. Ini nanti akan melahirkan kemaksiatan. Betul. Si istri juga akan didekati orang lain, si suami akan mendekati orang lain. Nah ini keluarganya rawan sekali gitu. Maka itu tadi kalau tidak bisa memboyong, yaitu harus ada jatah pulang. Nah, atau menyusul itu. Atau boleh juga ibu-ibu ini istri mengalah. Istri mengalah itu juga baik. Beberapa orang yang pernah saya temui karena suaminya kerjanya moving, jadi nggak bisa dicagerke pulangnya kapan gitu ya. Pindah moving, dari satu kota ke kota yang lain. Kan banyak gitu. juga ya yang pejabat-pejabat itu. Nah akhirnya istrinya ikut moving. Oh begitu. Nah, ada yang seperti itu sehingga artinya pekerjaannya menghilangkan ego, kalaupun toh dia bekerja mungkin cukuplah suami yang memberikan nafkah begitu ya. Betul. Kalau suaminya sudah cukup, mengapa kita harus mempertahankan untuk bekerja sendiri gitu ya? Karena pengorbanannya adalah napa Bu? Keluarga. Iman-iman. Baik. Ya. Ya Allah, makin merasa tidak berilmu. Ketika kita belajar itu semakin kita merasa kita kurang ternyata. Baik, masih ada kesempatan kita berikan untuk penanya kedua dari PCA Selopampang. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahrotun Sa'diyah dari PCA Selopampang. Izin bertanya Ustazah. Pertanyaannya, bagaimana jika istri ingin bekerja dengan niat membantu ekonomi keluarga, tetapi suami merasa keberatan? Bagaimanakah seharusnya sikap yang dilakukan oleh istri? Terima kasih. Ya. Baik, langsung saja Ustazah. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, memang kadang-kadang seorang wanita
ya bahkan sering ya, seorang wanita itu kepengen bekerja, apalagi kalau sudah pernah kuliah atau sekolah yang tinggi gitu, pengen memanfaatkan ilmunya. Nah dalam hal ini istri hendaknya bermusyawarah kepada suami. Ya semuanya itu di dalam keluarga harus dimusyawarahkan. Tadi harus ada komunikasi. Kita harus bermusyawarah, masing-masing harus mengeluarkan argumennya. Mengapa kok si istri ini pengen bekerja? Mengapa suami ini tidak memperbolehkan? Itu nanti kita olah, kita pertimbangkan. Mana yang manfaatnya lebih besar, madorotnya lebih kecil, itu yang kita ambil. Kadang-kadang dalam hal ini memang istri harus agak mengalah. Mengapa? Karena mencari nafkah itu adalah kewajiban dari suami. Istri itu sifatnya adalah membantu. Kalau yang dibantu itu enggak mau, ya sampun toh Bu. Seperti itu. Iya, dan betul. apabila suami kok memperbolehkan, memperbolehkan istrinya bekerja di luar rumah, di kantor atau di mana gitu ya, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah diperbolehkan atau diizinkan oleh suami. Yang kedua, pekerjaannya itu bukan pekerjaan maksiat atau pekerjaan dosa. Yang ketiga, tidak boleh membuka aurat gitu ya. Keluar rumah harus menutup aurat. Dan yang keempat, tidak bergaul bebas. Nah, ini syaratnya apabila suami sudah mengizinkan, maka tetap seorang istri keluar rumah untuk bekerja itu menepati syarat-syarat tersebut. Masya Allah, ya. Ini menjadi sesuatu yang menarik bunda-bunda semuanya, karena di zaman sekarang kita tahu bahwasanya hampir 50% perempuan atau istri itu bekerja. Ternyata walaupun suami mengizinkan kita untuk bekerja, itu pun masih memiliki syarat. Kemudian saya akan menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan Ustazah Eni, bahwa kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Jadi ketika kita sebagai istri ingin membantu tetapi kok tidak mau dibantu, ya sebaiknya memang kita tahu diri untuk tidak melakukan itu. Baik, makin menarik. Nanti kita masih ada satu segmen lagi. Sampai ketemu nanti di segmen berikutnya. Tetap di acara kebanggaan kita, Mutiara Hati. Baik, kembali lagi dalam acara kita bersama, yaitu Mutiara Hati. Selalu di hati. Masya Allah, apa yang kita bicarakan tadi sungguh mempunyai makna yang luar biasa, di mana kita yang sudah memulai berumah tangga mungkin bukan hanya dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan puluhan tahun. Tetapi terkadang kita melakukan sesuatu kurang ilmunya. Semoga saja dengan kajian pada sore hari ini makin menambah wawasan kita bersama. Dan tadi disampaikan bahwasanya niat kita akan selalu dilihat oleh Allah. Maka perbaharui niat kita terus-menerus sehingga niat kita benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Eni, tidak terasa bahwasanya 1 jam itu berlalu sangat cepat sekali. Iya, sebenarnya betul. masih banyak sekali kita penasaran dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Namun waktu tidak berpihak. Semoga saja nanti kita bisa membahas tema ini di waktu dan kesempatan yang lain. Para pemirsa Temanggung TV di rumah, juga ibunda-ibunda Aisyah dari PCA Tembara dan Selo Pampang. Tadi Ustazah ini sudah menyampaikan beberapa kunci untuk menuju keluarga sakinah. Semoga saja
kelima kunci yang dijelaskan oleh Ustazah Eni tadi satu persatu bisa kita laksanakan dan kita ikhtiarkan. Di antaranya niat, tentunya kita sudah memperbarui niat ini setiap hari. Kemudian adalah sadar akan kewajiban sebagai istri dan sebagai suami. Yang berikutnya adalah mensyukuri pemberian Allah melalui pemberian suami. Walau kadangkala ini memang berat bagi kita, tetapi kita harus berusaha. Dan yang keempat, menjalin komunikasi. Tadi disampaikan bahwa perempuan itu membutuhkan 20.000 kata. Itu 2.000 kata ya. Tetap 20.000 kata. Sementara seorang laki-laki hanya 700. Artinya 7.000 ya, artinya kita memiliki kemampuan 3 kali lipat berbicara dibandingkan suami kita. Maka ini harus kita pahami jika kadangkala kecerewetan kita tidak dikehendaki oleh suami kita. Dan yang kelima tentunya adalah saling percaya dan mengendalikan ego masing-masing. Semoga saja kunci yang diberikan Ustazah ini bisa kita upayakan bersama. Baik Ustazah, ini di penghujung acara tentunya kita ingin mendengar statement atau closing statement, kesimpulan. Sesungguhnya berumah tangga ini yang merupakan ibadah terpanjang bagi kita. Bagaimana kita semuanya bisa melalui berumah tangga ini dengan akhir yang baik, dengan husnul khotimah, sehingga kita bisa dipersatukan kembali dengan pasangan kita insya Allah di surga Allah. Amin. Baik, silahkan Ustazah untuk memberikan closing statement-nya. Ya. Baik, ibu-ibu yang berada di studio maupun pemirsa TV Temanggung yang dimanapun berada, keluarga adalah basic di dalam masyarakat kita, menjadi lingkungan paling kecil di dalam masyarakat. Dari keluarga ini akan tumbuh generasi. Maka kita sebagai ibu di dalam keluarga kita, sebagai suami dan sebagai ibu ya, di dalam keluarga kita, hendaklah bisa mengontrol diri, mengontrol keluarga kita. Untuk apa? Untuk mengupayakan 5 kunci tadi, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Harapannya ibu-ibu semua, harapannya nanti dari keluarga kita akan lahir generasi yang baik, generasi yang menjadi qurrata a'yun. Kita melihatnya bahagia, dia juga bahagia dan membahagiakan semuanya. Kita ingin melahirkan para pemimpin yang solih, yang solihah dari keluarga-keluarga muslim. Jadi ini tidak mungkin dibentuk atau dilahirkan oleh keluarga yang berantakan atau keluarga yang tidak didasari oleh agama. Jadi orang-orang baik itu insya Allah akan lahir dari keluarga yang baik. Atau keluarga yang baik insya Allah akan melahirkan anak-anak yang baik. Qurrata a'yun. Nah, di samping itu ibu-ibu, manusia itu sebagai khalifatullah fil ard, khalifah di bumi, itu diantaranya. Mengapa kok tidak dipilih malaikat? Karena diantaranya Bu, itu karena manusia itu bisa melahirkan generasi berikutnya, sehingga ada kepemimpinan di bumi ini ya, dari masyarakat dulu sejak zaman Nabi Adam sampai besok akhir zaman, itu akan berlangsung terus kepemimpinan ini. Nah maka dari keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ini nanti kita harapkan muncul generasi-generasi solih yang akan memimpin bumi ini. Dan di masa ini, di era kita ini, kita ini ibu-ibu yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, kita ini menjadi pemeran utama, ya, ibu-ibu, istri atau bapak-bapak sebagai ayah, ini menjadi pemeran utama pembentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sehingga kita bersama-sama,
kita bersama-sama untuk mengupayakan itu semua supaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang solih, sehingga nanti juga munculnya pemimpin adalah pemimpin yang solih. Demikian. Masya Allah. Ternyata berumah tangga itu adalah selain beribadah atau ibadah yang panjang, menjadi sekolah yang terpanjang pula. Iya, betul. Ketika kita sekolah di SD mungkin 6 tahun, SMP, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, tetapi ternyata sekolah rumah tangga tiada hentinya. Terkadang kita harus belajar bukan dari mereka yang lebih tua, tetapi kita belajar dari mereka yang berilmu. Baik pemirsa Temanggung TV di rumah, juga ibunda-ibunda Aisyah yang dirahmati Allah, ternyata kita menjadi pribadi-pribadi yang harus terus belajar. Makanya hari ini Mutiara Hati menjadi satu wadah untuk kita bersama-sama mengkaji ilmu. Dan sesungguhnya Allah berjanji, barang siapa dia mendatangi majelis ilmu, maka insya Allah nanti akan dikumpulkan dalam surganya. Karena taman surga adalah majelis ilmu itu sendiri. Wallahu alam bisawab. Baik pemirsa Temanggung TV yang kami hormati, waktu telah usai dan insya Allah kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya dalam acara kebanggaan kita, yaitu Mutiara Hati Selalu di Hati. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustadzah Eni Irawati SPD yang pada sore hari ini sudah membersamai kita bersama. Kita tentunya pengen bertemu kembali, pengen ilmunya Ustadzah dibagi kembali, dan insya Allah kita bertemu di seri dan di episode selanjutnya. Terima kasih Ustadzah. Baik, di akhir acara ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Aisyah kalau mengaji jangan ngobrol. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Aisyah kalau ngaji jangan ngantuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa nama jari tengah? Aisyah kalau mengaji jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Aisyah kalau mengaji jangan ceriwis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Aisyah kalau mengaji jangan pusing. Kalau mengaji jangan